Ini adalah dua kapal perang baru yang akan memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini juga akan menjadi kapal perang terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal ini menghidupkan kembali kelas kapal dengan nama yang diambil dari nama tokoh kerajaan sebelum era penjajahan. Ini juga menjadi kapal perang pertama Indonesia yang ditenagai oleh mesin turbin gas. Meriam utama pada kapal tersebut juga akan menjadi yang terbesar yang dimiliki Indonesia, yakni kaliber 127 mm. Dalam video ini, kita akan membahas kapal perang Indonesia terbaru, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Pada tanggal 29 Januari 2025, bertempat di galangan kapal Fincantieri di Mucchiano, Italia, dilakukan acara pemberian nama terhadap kapal perang yang dibeli oleh Indonesia. Kedua kapal perang tersebut diberi nama Brawijaya dan Prabu Siliwangi dengan nomor lambung masing-masing, yakni Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321. Nama ini dulunya pernah digunakan untuk kapal perang kelas Kori, yakni Brawijaya 307 dan KRI Siliwangi 201. Keduanya pensiun pada awal dekade 70-an. Kapal Brawijaya dan Prabu Siliwangi yang baru saja dibeli Indonesia dari Italia sebenarnya bukan kapal baru. Kapal ini adalah bekas Angkatan Laut Italia. Brawijaya sebelumnya bernama Marcantonio Colonna dengan nomor P443. Sedangkan Prabu Siliwangi tadinya adalah Ruggerio di Lauria bernomor P435. Nilai kontrak pembelian kedua kapal tersebut bernilai 1,18 miliar euro atau hampir 20 triliun rupiah. Untuk pendanaan pembelian ini, Indonesia mendapat pinjaman dari Bank BNP Paribas Perancis. Tetapi, meskipun bekas, jika diibaratkan mobil, ini adalah unit tahun muda. Mungkin kilometernya masih rendah. Jangan ditanya bekas banjir atau bukan, memang habitatnya di laut. Marcantonio Colonna diluncurkan tahun 2022. Sedangkan Ruggerio di Lauria diluncurkan 10 Oktober 2023. Jadi, sekarang usianya baru 16 bulan. Bisa dibilang ini masih seperti kapal baru. Salah satu latar belakang pemilihan kapal ini adalah untuk kecepatan pengiriman. Jadi, diambilkan dari kapal yang sudah ada. Jika menunggu dibuatkan baru, minimal harus menunggu 2 atau 3 tahun baru selesai. Ini skema yang sama dengan penjualan 2 kapal frigat frame ke Mesir tahun 2020. Diambilkan 2 unit milik Angkatan Laut Italia. Kemudian, Angkatan Laut Italia memesan 2 baru lagi sebagai pengganti. Di Angkatan Laut Italia, kedua kapal ini masuk dalam kelas kapal tahun di Rafael. Italia merencanakan 10 unit kapal kelas ini untuk Angkatan Laut mereka. Karena diambil 2 unit oleh Indonesia, kemungkinan Italia akan menambah 2 pesanan ke pabrik pembuatnya. Kelas tahun di Rafael di Italia dikategorikan sebagai PPA, singkatan dari Pattugliatore Polivalente d'Altura, atau kapal patroli lepas pantai multifungsi. Disebut juga MPCS, Multipurpose Combat Ship. Kapal ini dibuat oleh perusahaan pembuat kapal Fincantieri. Dari segi ukuran, PPA memiliki panjang 143 meter, lebar 16 meter, dengan full displacement 6.270 ton. Nantinya saat bertugas di Indonesia, kedua kapal ini akan menjadi kapal perang terbesar. Sebagai perbandingan, KRI kelas Marta Dinata panjangnya 105 meter dan kelas Ahmad Yani 113 meter. Untuk tenaga penggerak, kapal baru ini menggunakan sistem penggerak Kodak atau Combined Diesel and Gas, yakni kombinasi mesin diesel dan mesin turbin gas. Mesin diesel digunakan untuk kecepatan jelajah normal dan mesin turbin gas dinyalakan saat kapal ingin digeber dengan kecepatan ugal-ugalan. Sistem ini terdiri dari 1 buah mesin turbin gas dan 2 unit mesin diesel. Mesin turbin gas yang digunakan yakni General Electric LM2500 plus G4. Sedangkan mesin dieselnya MTU 20V 8000 M91L. Untuk mesin turbin gas memiliki daya 32.000 kW,
sedangkan mesin dieselnya masing-masing berdaya 10.000 kW. Kecepatan kapal tergantung mesin yang digunakan. Untuk paket ekonomis dengan hanya menyalakan satu mesin diesel, kecepatannya mentok di 18 knot. Jika dua mesin diesel dinyalakan, kecepatan bisa sampai 25 knot. Jika yang dinyalakan hanya mesin turbin gas, bisa didapat kecepatan di angka 27 knot atau 50 km per jam. Untuk kecepatan penuh digunakan sistem Kodak atau seluruh mesin dinyalakan. Kecepatannya bisa mencapai 32 knot atau sekitar 59 km per jam. Kapal ini mampu menjangkau jarak 5.000 nautical mile atau 9.300 km. Bisa mengelilingi Pulau Jawa 3 kali putaran atau bisa berangkat dari Pelabuhan Surabaya sampai terusan Suez. Untuk sensor dan persenjataan, ini tergantung varian. Kelas PPA ini bisa dikonfigurasi menjadi beberapa varian, yakni varian light atau ringan, varian light plus, dan varian full. Tentu saja, varian full memiliki jenis sensor dan persenjataan yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan varian light. Kapal yang dibeli Indonesia dikabarkan adalah varian light plus. Untuk varian light plus dilengkapi dengan beberapa radar dan sensor. Di antaranya untuk radar, ada radar AESA, radar surveillance untuk udara dan permukaan, radar navigasi, dan radar pengendali tembakan. Radar-radar ini adalah buatan Leonardo Finmeccanica dari Italia. Kemudian ada sensor-sensor lain, yakni ARST dan perangkat IFF. Untuk perang elektronika, terdapat RECM dan RESM, radar electronic countermeasure dan radar electronic supermeasure. Sensor bawah air ada sonar atas dan VDS. Atas adalah Active Dot Sonar Array, yakni sonar aktif yang ditarik kabel. Sedangkan VDS adalah Variable Depth Sonar. Ada juga Diver Detection Sonar untuk mendeteksi diver atau penyelam yang mendekati kapal. Persenjataan kapal terdiri dari beberapa meriam, yakni meriam Otomelara 127 mm dan 76 mm. Kemudian, dua pucuk kanon multiguna 25 mm, bisa untuk pertahanan udara dekat dan juga untuk menembak kapal atau perahu kecil. Untuk rudal, kapal ini memiliki VLS atau sistem peluncur vertikal untuk meluncurkan rudal. Saat di Angkatan Laut Italia, VLS ini diisi rudal Aster 15 dan Aster 30, juga rudal Scalp Naval. Belum jelas rudal jenis apa saja yang nantinya akan digunakan saat kapal ini dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. Demikian juga dengan torpedo, karena kontrak pembelian ini tidak mencakup pembelian rudal. Selain itu, jenis sensor dan radar yang disematkan pada kapal bisa juga berbeda. Bisa saja dikurangi menyesuaikan dengan kontrak pembelian. Kapal kelas PPA ini juga mampu membawa helikopter. Selain di atas geladak, helikopter juga bisa disimpan di hanggar. Untuk heli seukuran AS565 Panther bisa dimuat 2 unit. Tentu, helikopter juga bukan termasuk paket pembelian. KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi akan dibawa ke Indonesia pada tahun 2025 ini. Meskipun kapal sudah siap operasional, tetapi perlu waktu untuk pelatihan bagi awaknya. Jumlah awak kapal tergantung dari varian. Untuk varian light atau ringan cukup 90 orang awak, sedangkan untuk versi full perlu 120 orang. Ini karena jumlah radar, sensor, dan persenjataannya jauh lebih banyak. Kapasitas maksimum dengan menambah tempat tidur bisa mengakomodasi 203 personel. Ini jika diperlukan kapal tersebut mengangkut misalnya pasukan marinir. Itulah gambaran spesifikasi dari kapal perang terbaru yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut. Untuk spesifikasi lebih detail, termasuk jenis persenjataan rudal yang akan dipasang, kita masih harus menunggu perkembangan. Sampai jumpa.